Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Nano Setiawan dalam program Kabar Petang. Hari ini Kamis 26 Januari 2023 kita akan bahas tema-tema terkini menarik, tentu saja dengan narasumber yang terpercaya dalam pandangan Islam. Inilah petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia telah membuka pintu bagi wisatawan mancanegara, tak terkecuali yang berasal dari China. Dia bahkan memprediksi dalam waktu dekat turis asal Cina akan berbondong-bondong mengunjungi tanah air. Meski demikian, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait penularan COVID-19 bila nantinya banyak turis Cina yang ke Indonesia untuk berwisata. Apakah masuknya turis Cina berisiko besar untuk penyebaran COVID-19? Tepatkah kebijakan pemerintah soal wisata? Betulkah kekebalan komunitas masyarakat Indonesia juga sudah baik? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Dr. Amin dari Health Syariah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sehat ya? Ya, wajib kalau dokter ini. Ya, semoga Pak kita Dokter, semua sehat. amin ya rabbal alamin. Pak Dokter, Presiden Joko Widodo memprediksi turis dari Cina akan membanjiri Indonesia pada Februari. Namun Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pembatasan terhadap kedatangan turis Cina meski negara tersebut sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Tepatkah kebijakan Jokowi? Apakah kebijakan ini akan membahayakan Indonesia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan pemirsa sekalian. Eh, jadi untuk persoalan COVID-19 ini, nah, eh, apa namanya akan terjadi penularan yang besar-besaran lagi seperti yang dulu ya. Ini memang kita sepertinya tidak bisa memprediksi secara pasti misalnya. Jadi kalau saya lihat tren kasusnya itu memang kadang naik dengan tinggi sekali. Di akhir-akhir Desember dan Januari ini kita lihat kasus di China ya seperti yang dilaporkan oleh apa data dari John Hopkins University itu memang tinggi sekali ya. Eh, Akan tetapi ternyata di Indonesia ini sama ya. Kalau di Indonesia ini itu tingginya sekitar bulan eh sebentar. Di Indonesia ini tinggi tinggi atau peaknya sekitar pada bulan 1 Januari 2022 itu tinggi ya, kemudian tinggi-tinggi banget, sementara di Cina enggak gitu. Kemudian di bulan sekitar itu menurun terus ya sampai sekitar bulan April gitu ya, itu menurun sangat-sangat turun sekali. Eh, Kemudian naik tapi sedikit ya di Indonesia, naik sedikit, kemudian turun lagi di sekitaran bulan eh, Juli Agustus 2022, kemudian naik, setelah itu naiknya pun juga nggak banyak ya, itu sedikit sedikit aja. Nah kemudian sampai sekarang kasus barunya atau new case-nya juga eh, turun ya, turun lagi. Kemudian yang di Cina yaitu eh, di 1 Januari 2022 maksud saya itu rendah sekali ya, sangat-sangat rendah. Itu eh, beberapa bulan sebelumnya juga sangat rendah sekali. Kemudian baru naik itu sekitar bulan mungkin sekitar Maret itu ya, Maret 2022 itu naik ya, tapi naiknya tidak tinggi, ya hanya sekitar 22-an ribu kasus baru gitu ya di bulan-bulan itu. Kemudian turun drastis lagi,
kemudian sekitar bulan November Desember ini naik lagi kalau dalam laporan John Hopkins University ini sekitar lebih dari 60.000 new case gitu ya. Kemudian sekarang eh, turun sangat-sangat turun sekali, walaupun tidak mencapai angka seperti yang misalkan di 1 Januari ya. Jadi saya lihat memang di masing-masing negara baik di Indonesia ataupun di Cina ini ya sama-sama saja, sama-sama berfluktuatif, kemudian eh, kadang mencapai di atas 60.000 ya new case ya, kadang di bawah 500 ya, di bawah 1.000 gitu ya, di bawah 1.000 kasus baru ini. Jadi kalau kita katakan bahwa di Cina ini apa tinggi sedangkan di negara kita enggak, itu enggak juga. Jadi hampir-hampir sama saja sebenarnya. Jadi ketika misalkan Presiden Jokowi eh, apa namanya mengatakan bahwa kami tidak akan mengadakan pembatasan ya, yang akan dibatasi apa gitu kan, yang sebenarnya dibatasi itu kan dulu sekali ketika awal mula pandemi di tahun 2000, akhir 2019 ya, awal 2020, itulah yang seharusnya dibatasi. Kalau sekarang ya apa namanya ini, ungkapan mengenai kami tidak akan membatasi atau kami akan batasi, saya pikir tidak terlalu berguna lagi ini, Mas Danang. Iya, Pak Dokter, Jokowi meminta masyarakat, beliau meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia meyakini bahwa kekebalan komunal masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan mencapai di angka 9,5. Betulkah demikian, Dok? Ya, jadi sebenarnya bukan satu-satunya ya, bukan satunya. Kalau uh, herd immunity, herd immunity itu akan bisa memberikan proteksi yang bagus ya kepada warga. Oleh karena apa? Karena faktanya ya virus ini memiliki kemampuan untuk imun escape. Jadi dia apa istilahnya itu bisa menghindar ya, bisa ngeles dari sistem imun yang sudah dimiliki oleh human, oleh kita semua, baik itu oleh karena kekebalan yang didapatkan dari virus yang secara alamiah didapatkan, ya infeksi maksudnya, atau juga karena vaksin sebelumnya. Jadi, Mas Anang, sebenarnya retorika seperti ini nggak, saya pikir nggak terlalu, nggak terlalu penting untuk disampaikan gitu, karena memang ya faktanya apa yang akan dipikirkan lagi, apa yang akan ditakutkan lagi gitu ya. Faktanya bahwa virus ini ya ada dan kemampuan mutasinya itu sangat tinggi sekali, sehingga terjadi immune escape dan seterusnya gitu ya. Jadi mestinya yang menjadi pembahasan ya barangkali bukan bukan bagaimana bagaimana saat ini kita menghadapi COVID, enggak. Yang mesti dibahas ulang itu kenapa dulu pertama kali kita mendapatkan pandemi di awal tahun 2020 itu kok begitu banget gitu ya. Jadi hampir-hampir sama kan retorikanya antara dulu dengan sekarang ya. Eh, Termasuk juga ketika memutuskan untuk eh, apa namanya, untuk tidak melakukan hanya hanya sekedar melakukan PPKM misalkan ya, tidak melakukan karantina sebagai undang-undang karantina. Masalahnya. Iya. Jadi bahkan waktu awal pandemi dulu tenaga kerja asal Cina boleh masuk dan terus masuk. Nah itu dia. Jadi kalau sekarang terus kemudian diulang-ulang retorika seperti itu, buat apa gitu loh? Apa biar dikatakan berarti ini bukan ekonomi. Atau mungkin ada sesuatu di belakangnya. Apakah kebijakan pemerintah yang tidak membatasi dengan turis asing tetap ini ya, udah kita bahas tadi, tetap apakah mengandalkan modal imunitas itu harapan yang semu, dalam artian eh, modal imunitas itu nggak akan bertahan lama, bisa terjadi pelonjakan lagi. Kalau kita berbicara mengenai apakah akan terjadi pelonjakan apa enggak, itu memang eh, para ilmuwan memberikan satu analisis bahwa yang pertama virus ini sangat sekali seperti tadi saya sampaikan ya. Itu ketika misalkan kita sudah dipar ya dengan eh, mungkin ya, dan itu yang mana
virus yang memapar kita itu adalah merupakan varian berbeda dengan virus yang sudah mengalami mutasi. Nah, ini akan bisa terjadi imunitas tadi itu Mas Anang. Ini yang kedua. Jadi fakta yang pertama adalah bahwa ini apa virus ini sangat rentan sekali mutasi ya oleh karena dia virus RNA. Jadi ketika terjadi replikasi atau memperbanyak diri ya, proses memperbanyak diri itu kemudian di sana terjadi mutasi, maka dia akan menjadi bentuk jenis varian baru gitu. Yang barangkali baru itu tidak dikenal gitu, oleh sistem imun yang sudah dibangun oleh hasil paparan virus yang lama gitu. Sehingga ini akan terjadi imun escape tadi. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanyakan apakah nanti akan ada lonjakan di Indonesia akibat China, atau justru sebaliknya, kalau misalkan ada turis Indonesia yang datang ke Cina justru akan bisa menjadi pelonjakan di sana ya, akan menularkan varian yang berbeda dengan yang ada di sana ya, ya mungkin saja semua bisa terjadi. Iya, jadi memang kita harus ini ya waspada. Hmm. Nah, terakhir bagaimana seharusnya langkah tegas yang wajib diambil pemerintah mengurangi laju penyebaran virus COVID-19? Apakah ya udahlah yang dari Cina nggak boleh masuk, tapi yang dari Arab boleh masuk gitu? Ya, baik. Eh, untuk kebijakan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah dalam hal COVID ini, yang pertama, pemerintah harusnya memberikan informasi yang cukup gitu ya kepada masyarakat, agar masyarakat ini tenang. Jadi ketika misalkan ada berita online dari CNBC yang mengatakan terjadi lonjakan kasus di Cina, kemudian apa namanya terjadi apa waktu itu di depan rumah-rumah duka gitu ya. Nah ini kan memang menakutkan gitu kan bagi sebagian kita, apalagi kemudian kebijakan pemerintah membiarkan turis-turis asing asal Cina ini tadi yang dari CNBC tadi itu melonjak banget kasusnya, eh, apa namanya akan akan terjadi penularan yang besar gitu ya di Indonesia. Nah, ini kan masyarakat jadi takut gitu ya. Ya apa sih? Bagaimana sih pemerintah ini katanya apa di Cina itu tinggi kasusnya, kemudian di untuk masuk ke sini lah, terus kita nanti nasibnya bagaimana? Nah, saya pikir ini harus ada keterbukaan gitu ya, keterbukaan data dari pemerintah yang disampaikan kepada rakyat sehingga rakyat ini nggak harap-harap cemas gitu ya, nggak takut-takut gitu ya, dengan dengan semua kebijakan yang dibuat gitu ya. Eh, kemudian ketika misalkan ini ya benar-benar terjadi dalam fakta yang disampaikan oleh para saintis misalkan bahwa oh ya memang ada varian baru yang di sana itu melonjak yang itu variannya berbeda dengan yang ada di sini, maka semestinya yang dilakukan adalah hal itu dipastikan dulu ada gitu ya, bahwa memang ada varian baru yang apa namanya yang akan membahayakan kita. Nah, maka kalau sudah ada temuan seperti itu, ada fakta seperti itu, berikan kepada kita semua, kemudian eh, dilakukan antisipasi gitu ya. Kalau dalam syariat Islam kan kata Rasulullah, ketika ada apa kejadian wabah penyakit menular, maka orang yang ada di dalam area wabah itu tidak boleh keluar, orang yang ada di luar area wabah tidak boleh masuk ke area wabah. Maka otomatis eh, apa namanya pama mereka seperti saya sampaikan tadi awal, yang dilakukan adalah mestinya membatasi atau bahkan tidak mengizinkan ada orang asing masuk, di mana orang asing tadi itu ditengarai akan menjadi faktor atau menjadi perantara bagi tertransmisikannya apa namanya virus COVID tadi itu ya. Dan demikian juga dari rakyat Indonesia itu tidak boleh diizinkan keluar, eh, apa namanya meninggalkan daerah yang tidak terjadi wabah dengan varian yang baru yang mungkin lebih mematikan dan seterusnya. Jadi saya pikir yang perlu dengan kalau memang kayak itu ada ya harus dilakukan tindakan sebagai ada bisa mengatur Mas Andi. Ya, Masya Allah. Aturannya jelas, kemudian eh, bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun ini
apa namanya, Islam sudah membuktikan bahwa cara bagaimana dilakukan oleh dokter Aki sudah efektif. Kalau sudah terbukti efektif, ngapain cari cara yang lain? Terima kasih atas bincang-bincangnya, Pak Dokter. Semoga Pak Dokter sekeluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya senantiasa dijaga dari berbagai macam virus dan penyakit, sehingga kita bisa semangat ibadah, semangat dakwahnya, semangat menggapai ridho lain. Insya Semoga Allah. sukses dan sehat selalu, Pak Terima Dokter. Baik, kasih. pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu cara kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat, dan ini semua kita lakukan demi Indonesia yang kita cintai ini. Saya Nanustian undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.